Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian sudah mengabsen anak-anak. Nah, jadi mengabsen itu sebelum jam 8, batasnya jam 8. Hari ini, hari Senin, seperti biasa kita belajar bahasa Indonesia. Buka di halaman 19. Di halaman 19, muatan bahasa Indonesia dengan judul menyajikan informasi dalam bentuk diagram. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari penyajikan informasi dalam bentuk diagram, kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana mencari informasi, bagaimana menemukan informasi. Jadi menemukan informasi pada hari kemarin dengan membuat pertanyaan 4W, 5W, 1H. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana menyajikan informasi dari sebuah teks dalam bentuk diagram. Dengan kata lain adalah peta pikiran. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks dengan seksama. Kemudian kita harus menemukan informasi penting yang dibahas di setiap paragraf pada teks tersebut. Paragraf, bagaimana ciri-ciri paragraf? Yaitu menonjol, masuk sedikit dari kalimat, itu namanya paragraf. Selanjutnya, informasi paling penting tersebut dapat berupa gagasan utama. Gagasan utama itu terdapat dalam kalimat utama dan ringkasan dari gagasan-gagasan penjelasnya. Informasi tersebut kita susun dalam bentuk diagram. Nah, kita lebih lanjut membahas tentang gagasan utama. Gagasan utama itu adalah unsur penting suatu paragraf. Gagasan utama adalah gagasan atau ide pokok yang menjadikan tema dalam suatu paragraf. Gagasan utama itu mempunyai ciri-ciri. 1. Terdiri satu kalimat utuh. Artinya dia berdiri sendiri. Kemudian dibentuk tanpa kata sambung. Yang ketiga, tersusun atas topik permasalahan utama. Yang keempat, memiliki kalimat penjelas. Jadi, gagasan utama itu harus pasti memiliki kalimat penjelas. Yang kelima adalah gagasan utama terdapat di akhir yang terdapat di akhir ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain-lain. Ibu ulangi, yang kelima, gagasan utama yang berada di akhir kalimat umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain-lainnya. Kemudian ada dua cara menemukan gagasan utama. 1. Membaca dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Bagaimana menemukan kalimat utama? Letaknya ada dua, ada di awal kalimat, ada di akhir kalimat. Di awal kalimat namanya deduktif. Kemudian di akhir kalimat atau di akhir paragraf namanya induktif. Nah, contohnya kalian lihat halaman 19. Ini ada kalimat, ada 4 paragraf, 4 kata kalimat yang menonjol. 4 berarti ini 4 paragraf. Tumbuhan dari berbagai tempat, itu judulnya. Di sini kalian dapat menemukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah tumbuhan yang ada di sekitar kita sangat beragam. Itu kalimat. Tumbuhan yang ada di sekitar kita sangat beragam, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar. Itu namanya kalimat utama.
Mengapa jadi dinamakan kalimat utama? Karena diakhiri dengan tanda titik, itu namanya kalimat. Dan sifatnya umum. Dan yang lain-lainnya itu adalah kalimat penjelas. Gagasannya bagaimana? Gagasannya adalah tumbuhan di sekitar kita sangat beragam. Nah, itu artinya gagasan itu letakkan di dalam kalimat utama. Nah, sampai di situ kalian dapat mempelajari lebih lanjut apa itu kalimat gagasan utama dan kalimat penjelas. Nah, jadi di sana tugas kalian adalah di sini ada sisa 3 paragraf. Kalian pilih salah satu paragraf ini, cari kalimat utamanya dan gagasan utamanya. Itu saja. Dan itu ada di halaman 20. Itu saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian ulangi kembali. Kalau tidak mengerti, kalian lihat di buku halaman 19 sampai 20. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.